It's been a really, really messed up week. Some days told you, some days better. La la la, la la la. Kedua mata perempuan dalam lukisan itu tampak sedang menatap marah dan dingin ke arahnya Riko dan Irfan. Coba bandingkan dengan ibu sekarang, masih cantik gak? Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Tanpa terasa kita sudah masuk malam Senin, besok dan lanjut kerja lagi. Itu berarti malam ini waktunya kita jumpa lagi dengan kisah horor Wawa spesial Nusantara dari Provinsi Sulawesi Selatan. Bentar lagi per Sulawesi udah mau habis nih. Nah, di cerita malam ini Wak, aku mau mengajak kalian sedikit flashback nih ke zaman-zaman kita waktu sekolah dulu. Biasanya pasti setiap sekolah tuh kan punya cerita horornya masing-masing ya kan Wak. Aku yakin di sekolah kalian pun pasti punya cerita mistis yang turun-temurun nih, disampaikan sama angkatan-angkatan atas dari para senior maupun dari sesepuh-sesepuh sekolah ya kan. Entah iya entah enggak waktu itu, tapi pada saat itu entah kenapa kita jadi percaya gitu. Nah, hal itu juga lah yang terjadi di sekolahnya Wawa kita ini Wak. Cerita mistis yang berkembang di sekolah mereka ini adalah tentang sebuah lukisan perempuan yang dinilai sangat misterius. Nah, konon katanya sosok perempuan dalam lukisan ini dulunya juga merupakan siswi di sana Wak. Dan naasnya si siswi ini mengalami kejadian tragis yang membuat dia gentayangan lah itu dan sampai neror Wawa kita ini. Jadi bisa dibilang ini bukan cerita mistis isapan jempol belaka. Nah, dia bukan mitos-mitos saja, kejadian sama aku kata si Wawa. Nah, penasaran kan sama kisah selengkapnya kan? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya Wak. Check it out. Tapi tunggu sebentar Wak. Sebelum aku masuk ke kisahnya, aku mau sampaikan satu informasi penting nih buat Wawa kesayangan aku semua. Karena di sini aku pengen makin deket dan sharing lebih banyak dengan kalian. Aku mau mengundang kalian untuk bergabung di YouTube membership Nadia Omara. Dengan menjadi YouTube memberku setiap bulannya Wak, kalian akan mendapatkan pertama, tambahan satu konten eksklusif dengan experience baru yang tidak biasa. Terus ada kalanya juga nih, konten eksklusif ini bisa menjadi tempat aku dan tim bisa lebih bebas berekspresi lagi tanda kutip, dan juga menyampaikan informasi detail yang tidak bisa kami sampaikan di konten-konten biasanya. Dan selain itu kalian juga akan mendapatkan badges khusus di samping nama akun YouTube kalian, dan juga nantinya kalian bisa saling komen dengan berbagai emoji khusus khas Nadia Omara Channel. Tapi ini nggak ada paksaan Wak ya, buat kalian yang mau-mau aja. Cara bergabungnya juga gampang sekali Wak. Kalian tinggal langsung masuk ke halaman channel YouTube Nadia Omara, lalu klik tombol join atau gabung. Dan kalau sudah, kalian tinggal langsung melakukan pembayaran melalui dompet digital yang kalian punya. Udah selesai. Selamat bergabung dan selamat menikmati konten eksklusif dari kami di YouTube membership Nadia Omara. Kita tunggu kalian di room members only ya. Oke Wak, jadi kisah yang aku sampaikan malam ini dikirim sama Wak kita yang namanya Irfan dari Sulawesi Selatan. Halo Irfan. Nah, jadi Wak, pengalaman yang dialami sama Irfan ini terjadi pada saat dia masih kelas A3 SMP di sebuah sekolah negeri di salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Dan FYI, pada saat mengirimkan kisah ini Irfan udah kuliah Wak. Kita doakan sama-sama semoga studinya Irfan lancar-lancar aja ya. Nah, lanjut lagi. Jadi nih ceritanya, pada saat itu Irfan ini baru saja selesai ujian kenaikan kelas dan akan segera berganti ke semester baru kan. Nah, karena udah mau ganti semester baru ini Wak, sesuai peraturan sekolahnya si Irfan, seluruh siswa-siswi diwajibkan meminjam buku paket ya. Buku paket yang akan digunakan selama semester depan. Nah, buku paket ini bisa didapat di perpustakaan sekolah. Jadi kalau misalnya udah mau ngambil buku paket yang baru, buku paket yang sebelumnya dikembalikan dulu, baru ambil yang baru lagi. Kayak gitu peraturannya memang. Nah, pengembalian dan peminjaman buku paket ini Wak dijadwalkan tuh per kelasnya. Misalnya hari ini kelas ini, besok kelas ini, 3 kelas ini kayak gitu, supaya nggak numpuk kali di perpus ya kan. Nah, tapi pada saat tiba giliran jadwal kelasnya Irfan, ternyata Irfan sama salah satu temannya yang kita sebut aja namanya Riko malah nggak masuk sekolah Wak. Absen mereka entah karena sakit atau memang ada kepentingan apa, nggak masuklah nih mereka berdua nih. Nah, oleh karena itu Irfan sama Riko ini baru bisa meminjam buku paket ke perpustakaannya pada besok harinya menyusul. Ada tuh singkat cerita, Irfan dan Riko pun sepakat untuk berangkat ke perpustakaan lebih pagi Wak, supaya nggak ngantri karena kan besoknya udah masuk jadwal kelas lain juga kan. Bahkan saking paginya
besoknya Wak, jam 5:30 pagi kami udah sampai di sekolah tuh Nat. Pada saat nyampe sekolah, suasana sekolah masih sangat sepi dan juga perpustakaan masih dalam keadaan terkunci. Akhirnya selagi menunggu Bu Ajeng datang, Bu Ajeng nih guru piket yang memang menjaga perpus, Irfan sama Riko ini pun duduk berdua lah di depan perpustakaan gitu sambil ngobrol-ngobrol ringan. Waktu itu niat aku iseng aja Nadia, aku nyeletuk lah kata si Irfan kan, apa Riko kok tahu nggak, di dalam perpus itu ya, tepat di atas rak buku bagian belakang ada loh lukisan perempuan misterius. Seram kali dia weh, tatapan matanya kosong. Iseng aja aku ngomong kayak gitu biar ada obrolan yang agak gimana gitu kan, kata si Irfan. Nah, mendengar celetukan Irfan Wak, tanpa diduga-duga Riko temannya ini malah menjawab dengan serius. Riko bilang, aku tahu kok siapa perempuan itu Wak, sebenarnya dia meninggal bunuh diri loh di tempat ini, kata si Riko. Mak dijawab serius Wak, jangan bercanda kok Riko, itu cuman mitos aja tuhnya, kata si Irfan. Gak percaya si Irfan, aku gak bercanda Wak, mama aku tuh alumni sekolah sini loh, mamaku sendiri yang bilang kalau lukisan itu udah ada sejak lama dan perempuan yang ada dalam lukisan itu dulunya adalah siswi di tahun 1997, satu angkatan sama mamaku, kata dia. Oh, mamaku juga yang bilang kalau perempuan tuh meninggal bunuh diri Wak. Kalau emang kayak gitu, terus kenapa ya nggak pernah ada yang bahas soal itu di sekolah, kata si Irfan. Entahlah, aku juga nggak tahu, tapi katanya dulu pernah ada Wak, siswa yang nyebarin cerita tentang perempuan ini di Facebook. Nah, tiba-tiba Wak, malam dia meninggal loh, kecelakaan. Mungkin gara-gara itu juga orang-orang jadi takut dan milih diam aja, kata si Riko. Irfan dan Riko pun terus membahas kisah tentang si perempuan dalam lukisan itu di depan perpus ini Wak. Saking fokusnya mereka ngobrol sampai-sampai mereka nggak sadar kalau Bu Ajeng si penjaga perpus ini udah datang. Dengan ramah Bu Ajeng menyapa mereka, loh kalian sejak kapan di sini? Bukannya kelas baru mulai jam 7.15, kata Bu Ajeng kan. Nah, Riko sama Irfan kaget dengan kedatangannya Bu Ajeng Wak. Refleks mereka jawab, Bu Ajeng, iya nih Bu, kami sengaja berangkat lebih pagi soalnya mau minjam buku paket yang baru, kemarin kami nggak masuk. Oh alah, sebentar, Ibu buka dulu perpustakaannya ya, kata Bu Ajeng. Bu Ajeng pun segera mengeluarkan kunci dari dalam tasnya, dan setelah pintu terbuka, Bu Ajeng pun menyuruh Irfan dan Riko untuk masuk ke dalam. Masuk nak, masuk, kata dia. Nah, sesampai di dalam perpustakaan, Irfan dan Riko pun langsung bergegas mengambil buku-buku paket yang memang mereka butuhkan itu. Dan bersamaan dengan itu juga Wak, Bu Ajeng tiba-tiba ngomong kayak gini, aduh, jarang loh ibu lihat ada siswa datang ke sekolah jam segini. Rajin ya kalian, kata Bu Ajeng. Irfan jawab, iya Bu, kalau datang jam 7 takutnya nanti ngantri. Oh gitu. Dulu ada juga loh murid yang selalu datang pagi-pagi kayak gini, tapi udah lama, sekitar tahun 1997. Dia dulu sahabat dekatnya ibu, kata Bu Ajeng kayak gitu. 97, cewek, siswa rajin. Oke, diam dulu aku tuh Nat. Walaupun sebenarnya di saat Irfan mendengar kata-kata itu, Irfan udah agak ngerasa aneh Wak. Kenapa? Gak usah lah soal yang 1997 itu ya. Dari awal aja nih Wak ya, Irfan ini udah tahu Bu Ajeng ini adalah tipikal guru yang cuek, pendiam. Baru kali ini Nadia aku tengok Bu Ajeng ini tiba-tiba mau bercerita, tiba-tiba mau menyapa kami. Dia nih cuek Nat. Kok tumben ibunya aja cerita ya. Oke lah gitu. Dan untuk menghargai cerita Bu Ajeng, Irfan jawab, oh, yang perempuan tadi itu sahabatnya Bu Ajeng ya. Terus sekarang dia di mana Bu? Kata si Irfan. Yang temannya Bu Ajeng yang suka datang pagi-pagi yang dia bilang tadi tuh. Bu Ajeng jawab, dia udah tamat sebenarnya, tapi dia ada di sini kok, kata Bu Ajeng. Oke. Jawaban Bu Ajeng itu tiba-tiba langsung bikin bulu kudu aku dia zrut aja langsung, padahal pagi-pagi loh itu. Pas dia bilang dia ada di sini kok, wah, langsung merinding pada badan, kata si Irfan. Entah kenapa perasaan aku tuh udah mulai nggak enak tuh Nat kan. Irfan pun langsunglah buru-buru mengambil semua buku paket yang dia butuhkan supaya dia bisa segera pergi keluar dari perpus ini Wak. Tapi pas dicek lagi ternyata masih ada tuh satu buku paket aku yang kurang, dan buku paket itu berada di rak paling belakang, tidak jauh dari lukisan si perempuan misterius itu. Alah, kurang satu pula ada di belakang nih. Udah cepat aja lah aku ambil, katanya. Nah, pada saat Irfan sedang mengambil buku di rak belakang ini Wak, Riko kawannya tadi itu kan berdua mereka kan, tiba-tiba datang ngampirin si Irfan. Riko nunjuklah ke lukisan si perempuan itu sambil bilang, Fat, tengok Fat, itu loh lukisan tuh, seram kan, kata si Riko. Alah, si anak nih udah tahu aku lagi merinding sebadan-badan. Belum sempat Irfan menjawab apa-apa Wak, seketika mereka dikejutkan dengan kemunculan Bu Ajeng yang tiba-tiba sudah berdiri
lagi di samping mereka. Bu, kalian ngomongin lukisan ya? Emang kalian tahu dia itu siapa? Kata Bu Ajeng tiba-tiba gitu, Wak. Mendengar pertanyaan Bu Ajeng dengan kikuk, Riko temannya si Irfan bilang, Bu, enggak. Saya nggak tahu tuh perempuan itu siapa. Tapi mama saya sempat pernah cerita, Bu. Katanya perempuan itu dulu teman satu angkatan sama mama saya. Kata Riko kan memang itu. Ya Riko bilang sama si Irfan juga kan, Wak. Tuh dengar Riko ngomong kayak gitu, Bu Ajeng sempat terdiam bentar. Terus tiba-tiba Bu Ajeng tersenyum. Dia bilang gini, oh iya, mama kamu Dahlia ya? Loh kok Bu Ajeng bisa tahu mama saya? Kata Riko. Oh, Bu Ajeng kan satu angkatan sama mama kamu. Terus mama kamu tahu apa lagi tentang ibu? Katanya, ya Allah, kalian enggak sih, Wak? Enggak kan? Kok Bu Ajeng nanyanya apalagi yang mama kamu tahu tentang ibu? Kan tadi mereka bahas perempuan yang ada di lukisan kan, Wak? Bukan lagi bahas Bu Ajeng nih. Di momen itulah Nadia, aku sama Irfan, aku sama Riko dah lah itu deg-degan. Udah gak keru-keruan lagi kami. Irfan pun langsung refleks menarik tangannya Riko buat ngajak dia keluar. Tapi Wak, belum sempat mereka kabur dari perpus ini, tiba-tiba secara mengejutkan Bu Ajeng ini ngomong lagi. Kenapa kalian jadi takut gitu sih? Padahal tadi kalian serius sekali ngomongin ibu di luar. Coba itu lihat dulu ke atas. Ibu dulu waktu masih muda cantik nggak? Katanya ucapan Bu Ajeng itu Nadia terdengar macam kami tuh kayak langsung dihipnotis. Entah kenapa di saat yang bersamaan kan harusnya kami kabur aja kan, ini nggak tahu kenapa. Di waktu yang bersamaan tubuh aku sama Riko ini, Wak, mendadak kaku, nggak bisa digerakkan. Dan anehnya di luar kontrol kami, secara tidak sadar Irfan sama si Riko ini, Wak, betulan ngedongak kepala yang menatap lukisan perempuan yang lagi dipajang tua sesuai dengan arahannya Bu Ajeng ini. Dan setelah mereka menatap lukisan itu, Wak, secara mengejutkan kedua mata perempuan dalam lukisan itu tampak sedang menatap marah dan dingin ke arahnya Riko dan Irfan. Apa nggak langsung bergetar ketakutan kami tuh Nadia? Kami nengok loh, nggak bisa bergerak tapi badan nih. Dan di tengah perasaan yang makin nggak karu-karuan itu, tiba-tiba lagi Bu Ajeng ini bilang, coba bandingkan dengan ibu sekarang. Masih cantik gak? Kepala mereka kan masih nengok atas ini kan, Wak? Sama seperti kejadian sebelumnya. Di momen itu lagi-lagi Irfan sama Riko tuh macam terhipnotis, hilang kontrol badannya, hilang kontrol gerak badannya, Wak. Secara tidak sadar lagi-lagi kepala Irfan sama Riko ini seolah dipaksa nengoklah ke arah Bu Ajeng lagi. Dan ketika mereka menoleh, disitulah jantung Irfan sama Riko nih yang bercopot, Nat. Karena perempuan yang berdiri di samping mereka itu ternyata bukan Bu Ajeng, Wak. Melainkan seorang perempuan dengan seragam putih biru, seragam SMP yang tampaknya usang kali. Dan yang membuat mereka ketakutan adalah wajah perempuan itu, Wak. Bayangkan sama kalian ya, wajah perempuan itu hancur, lehernya itu macam terpatah maksimal, hidung sama mata ya terus-terusan mengeluarkan darah segar kayak gitu deh. Astagfirullahaladzim, Allah, itu aku udah nggak bisa bersuara lagi, nggak bisa lagi teriak Nadia. Pingsan kami langsung. Pingsan di tempat Irfan sama Riko. Bayangkan sama kalian, susah sih, palaku udah. Nah udah nih kan, entah apa yang terjadi setelah Irfan ini pingsan, Wak. Yang jelas ketika sadar, Irfan ini sudah berada di ruang UKS. Dia tengoklah ke sebelah, Riko juga terbaring di samping dia. Pingsan juga kan si Riko nih kan. Dan selain itu, Wak, di sana juga ada beberapa siswa anggota PMR dan juga Pak Guru yang sedang menjaga mereka di UKS. Melihat Irfan yang sudah sadar, Pak Guru ini, siapa yang punya? Pak Guru ini pun langsung bilang, alhamdulillah udah bangun. Kok kenapa, Nak? Ada apa sebenarnya? Kata si bapak ini. Irfan pun mencobalah itu kan mengumpulkan kesadarannya dulu dan menjawab, Pak, bentar dulu, emangnya saya kenapa, Pak? Ya, saya pingsan ya, katanya. Tadi Bu Ajeng nemuin kamu sama Riko di perpustakaan. Kalian kok bisa masuk ke sana padahal perpus masih dikunci? Dan waktu Bu Ajeng datang, Bu Ajeng ternyata udah ngeliat kalian lagi nyobek-nyobekin buku paket. Terus kalian teriak-teriak gak jelas. Tadi sebelum pingsan itu kalian kesurupan, kata Pak Guru. Mereka bisa masuk ke sana, pintu tuh kunci, masuk dari mana? Aku nggak paham. Apa nggak kaget bukan main si Irfan setelah dengar kesaksian Pak Guru tuh kan, Wak? Bu Ajeng pun ada di situ. Kamu kenapa nih? Kayak gitulah pokoknya. Irfan berusaha tuh mencerna apa yang baru saja menimpa dia, Wak. Tapi semakin aku memikirkannya, Nadia, aku semakin malah ketakutan. Aku masih ingat kali tadi kayak gini tuh, kayaknya. Kenapa yang dilihat sama orang ini aku kesurupan kayak gitulah. Alhasil Irfan pun memilih untuk diam dan tidak mau menceritakan apa yang dia alami barusan kepada siapapun. Di situ Irfan cuma bilang, saya nggak tahu, Pak. Saya juga bingung saya kenapa.
kata Irfan. Udah tuh singkat cerita, setelah kejadian mengerikan itu, Irfan sama Riko sempat gak berangkat sekolah. Kami nak 2 hari sakit kami. Nah pas mereka akhirnya berangkat sekolah lagi nih, mereka kesulitan lah menerima materi pembelajaran karena Irfan sama Riko kan belum dapat buku paket yang baru kan. Ya gimana kami mau dapat ada orang buku paket waktu kami jemput aja kami kesurupan, malah ketemu hantu pula kami di perpus tuh ya kan, belum sempat diambil nih Wak. Akhirnya guru yang mengajar di kelas pada saat itu meminta Irfan sama Riko, udah kalian balik lagi ke perpus, pinjam lagi buku paket, kalian butuh buku paket nih, kalau nggak kalian susah menerima pelajaran kata guru. Karena tuh pada saat itu udah aku sama Riko tuh udah trauma kali balik ke perpus. Tapi mau nggak mau lah kan, mereka tetap harus meminjam buku paket tersebut karena mereka juga membutuhkan itu untuk belajar. Akhirnya dengan sisa-sisa keberanian yang mereka punya, mereka pun memberanikan diri datang ke perpustakaan lagi, tapi pada jam istirahat nih. Di situ Irfan mikir, udah siang gini nih, perpus pasti ramai, harusnya aman lah ya kan. Semoga yang kemarin tidak terulang lagi. Dengan perasaan yang was-was, Irfan dan Riko pun berjalan masuk ke dalam perpustakaan bersama-sama. Di sana mereka langsung buru-buru ngambil buku paket yang mereka butuhkan dan langsung membawa buku itu ke Bu Ajeng, ke penjaga perpus tadi kan. Tapi kali ini betulan Bu Ajeng, Wak, bukan Bu Ajeng jadi-jadian. Nah, mereka bilang, "Bu, mau pinjam buku paket yang ini, Bu." Dengan wajah cuek, ya. Kelas berapa? 9C, Bu. Ya. Nah, isi form nih dulu. Bu Ajeng kan memang cuek orangnya kan, Wah, kayak gitulah Bu Ajeng yang asli itu. Ada kalian dari perpus ya, ndak kayak waktu pertama kali doh. Nah Bu Ajeng pun menyerahkan lah itu 1 lembaran formulir pinjaman buku itu ke Irfan dan Riko. Kalian kelas 9C dikasihlah form itu. Dan form tersebut berisi daftar nama seluruh siswa di kelasnya si Irfan dan Riko. Nantinya Irfan sama Riko ini harus tanda tangan di samping nama mereka sebagai bukti kalau memang mereka sudah meminjam buku paket tersebut di perpustakaan. Nah, Irfan duluan nih, mana nama aku? Waktu dicari namanya, Wak, tiba-tiba Irfan dan Riko menemukan ada sebuah kejanggalan di sana, di mana tidak jauh dari nama Irfan dan Riko, di dalam form tersebut tertulis juga nama Puspita. Ya, kenapa Puspita tuh Nadia? Ini nama yang nggak mereka kenal, Wak. Nama yang asing di kelas mereka. Karena selama ini di kelas mereka nggak ada yang namanya Puspita. Ini Puspita siapa nih kok? Coba-coba tahu lah mereka. Kok tiba-tiba muncul nama ini? Meskipun mereka merasa aneh dan heran dengan nama tersebut, Irfan sama Riko memilih untuk udah nggak usah ambil pusing. Cepat kau tanda tangan, cepat juga kau keluar dari perpustakaan ini. Irfan pun langsung buru-buru mengisi form dengan mencatat nomor buku yang dia pinjam dan juga menambahkan tanda tangan di sana. Irfan pengen kali tuh cepat-cepat pergi dari perpus, Wak. Begitu juga dengan Riko nih. Tapi belum sempat mereka keluar dari sana, Wak, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan suara benda jatuh dari arah belakang perpus tuh. Kencang kali Nadia. Waktu kami tengok, bisa kalian tebak apa yang jatuh tuh? Lukisan si perempuan itu lah, Wak, jatuh biar sama bingkai-bingkainya. Mengetahui lukisan itu jatuh dengan santai nih, Bu Ajeng bilang, tolong kamu angkat itu lukisannya, taruh di atas meja atau kamu tegakin aja lah di tembok. Kata Bu Ajeng. Irfan yang beberapa hari yang lalu baru aja punya pengalaman buruk soal lukisan itu Nadia, itu ya langsung takut aku. Tapi gegara aku nggak enak nolak Bu Ajeng. Bu Ajeng juga agak galak juga ya kan. Akhirnya dengan terpaksa lah dia pun mengiyakan, ya Bu, oke. Dengan jantung yang berdebar-debar, Irfan pun berjalan ke arah belakang tempat di mana lukisan itu jatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Irfan langsung mengambil lukisan tersebut dan menyandarkannya ke tembok, Wak. Itu udah gak karu-karuan lagi dari perasaan aku. Cepat. Biar cepat cabut aku dari sini ya kan. Tapi baru saja Irfan taruh itu di tembok dan dia baru mau membalikkan badannya, Wak. Tepat pada saat itulah mimpi buruk yang dia khawatirkan akhirnya terjadi, di mana secara mengejutkan, Wak, suasana perpustakaan yang semula ramai kan tadi jam istirahat kan, mendadak sepi Nat. Bahkan perpustakaan yang tadinya terang menderang, orang masih siang kok, tiba-tiba gelap gulita. Aku merasa seperti waktu aku balik badan itu Nadia, aku udah ada di dunia yang berbeda. Tapi settingnya masih di setting sekolah, Wak, setting perpus sekolah. Itu ya bingung si Irfan, Ngapa nih? Dan di tengah rasa kebingungannya itu, Irfan lagi-lagi dikejutkan dengan suara seorang perempuan yang sedang menangis. Kasih lagi efeknya. Astaga Tuhan. Dan FYI, Wak, di pojok perpustakaan itu memang ada satu ruangan kecil yang memang biasa dipakai untuk istirahat di sana. Nah, suara tangis perempuan itu didengar sama si Irfan dari situ, dari ruangan kecil itu. Irfan yang sudah mulai ketakutan sebenarnya ngerasa penasaran juga, Wak, siapa nih perempuan yang lagi nangis di dalam ruangan kecil tuh kan? Akhirnya, Wak, Irfan pun memberanikan diri untuk mengecek langsung ke sana. Perlahan-lahan Irfan berjalan mendekati ruangan kecil di pojok perpustakaan itu. Dan ketika dia mengintip kepalanya di sana, Wak, bisa kalian tebak Irfan lihat apa? Secara mengejutkan Irfan melihat ada seorang perempuan
lagi gantung diri. Gitu. Dan perempuan itu adalah sosok yang sama seperti yang aku tengok beberapa hari yang lalu. Nah, dia sosok perempuan dalam lukisan itulah. Ya Allah. Dan posisinya di situ agak berbeda, Wak. Kedua tangan si perempuan ini terus memegangi lehernya yang sedang terjerat. Sementara itu darah tetap mengucur, mengalir deras dari hidung dan matanya. Kayak gitulah mungkin kan. Kaget dengan pemandangan menyeramkan yang dilihatnya itu, seketika Irfan menjerit sejadi-jadinya. Dia langsung berlari ke arah pintu dan bersiap untuk kabur. Dan ternyata waktu nyampe di pintu terkunci. Digedor-gedor, tolong aku, tolong bukakan pintunya. Kata siapa kan? Kata Irfan kan. Bersamaan dengan Irfan yang masih berteriak-teriak minta tolong ini, tiba-tiba sosok perempuan yang ada dalam ruangan itu muncul dari arah belakang. Dia berjalan terseret-seret dan dia sambil bilang apa? Kenapa? Kemarin kamu bilang aku cuma mitos. Kalau sekarang gimana? Udah percaya belum? Kata dia, ya Allah ya Rabbi, terbayang sama aku. Astagfirullahaladzim. Kemunculan perempuan itu udah gak bikin aku bergetar lagi, Nadia. Aku udah macam, udah ya Allah, pingsankan aku. Ditambah lagi pula, memang kekeh hantu nih ganggu si Irfan. Pada saat itu si sosok ini tiba-tiba dipegang ya kedua tangan Irfan, Wak. Dipegang, Nadia berasa. Dan ketika sosok perempuan itu menyentuhnya, tepat disitulah secara mengejutkan Irfan mendadak kesulitan bernapas. Baru dipegang tangan aku tuh megap aku langsung ada nggak bisa bernapas aku. Nengok Irfan sesak napas, sosok perempuan ini ketawa tuh kayak kata dia, ya Allah. Ini aku nggak bercanda nih, Nat ya. Di momen itu betul-betulan aku saking takutnya sampai aku udah ngerasa bentar lagi mati aku nih. Bentar lagi mati aku nih. Apa ini akan menjadi akhir hidupku ya Tuhan? Dalam hati aku udah ngomong kayak gitu, udah baca-baca doa aja aku. Dan ketika Irfan sudah merasa nggak tahan lagi, wah udah nggak kuat lagi, tepat disitulah tubuhnya terasa sangat lemas. Irfan pun terjatuh ke lantai dan tiba-tiba dia mendengar ada suara azan yang sayup-sayup masuk ke telinganya. Entah apa yang terjadi kemudian, Wak, tapi yang jelas ketika Irfan mencoba memfokuskan pandangannya dengan menatap ke sekitar, disitulah dia melihat bahwa ternyata ada banyak sekali orang-orang yang sudah berkerumun mengelilingi dirinya. Dan orang-orang itu adalah teman-temannya dan juga guru-gurunya. Ada Bu Ajeng, ada Bu Ajeng penjaga kampus, Pak penjaga perpus tuh. Ada Pak Abdul, guru agama kami. Tapi memang sosok perempuan tuh udah nggak ada, Nadia. Ada beberapa guru-guru lagi. Dah, melihat Irfan yang tampak kebingungan, Pak Abdul, si guru agama ini langsung ngomong, Irfan dengar Bapak, Nak. Dengar, Nak. Ya Allah, alhamdulillah Irfan sudah sadar. Setelah memastikan Irfan sadar, Pak Abdul ini pun langsung membawa Irfan ke UKS supaya Irfan bisa sekalian istirahat di sana. Jadi waktu Irfan ini bangun, dia masih di perpus, Wak, ya. Sesampainya di UKS dengan lembut, Pak Abdul pun nanya, tadi kamu kenapa, Nak? Waktu Bapak datang kok kamu lagi teriak-teriak sambil ngambur-ngamburin buku. Bahkan tadi juga ada yang bilang kamu sempat cekik teman kamu sendiri loh, Riko. Itu kata Pak Abdul, Wak. Jadi pemandangan yang mengerikan yang dilihat sama si Irfan tadi itu terjadi pada saat Irfan ini kesurupan lagi rupanya. Jadi waktu dia balik badan tuh, dia udah mulai kesurupan di situ. Tapi yang dia tengok itulah yang pemandangan hitam semua, nampak cewek tuh gantung diri itu yang ditengok sama si Irfan, yang ditengok sama orang dia kesurupan, hambur-hamburin buku, cekek kawannya. Nah, dengar ucapan Pak Abdul kayak gitu, seketika Irfan langsung longok dia, Wak. Gimana maksudnya nih, Pak? Saya cekik Riko. Iya, Nak, banyak kok yang lihat. Ada apa ini sebenarnya? Ya Allah, Pak, saya nggak sadar, Pak. Saya nggak tahu saya ngelakuin ini. Nangis aku, Nadia, nangis. Laki-laki loh si Irfan nih, gagah dia nangis, pecah nangis aku. Saya nggak tahu, sumpah demi Allah saya nggak tahu. Nah, baru lawak di situ Irfan menceritakan semua yang dia alami kepada Pak Abdul. Mulai dari 2 hari yang lalu mereka ketemu sama Ibu Ajeng jadi-jadian, ngelihat ada nama Puspita di list form peminjaman buku perpus itu, sampai penampakan sosok perempuan yang sangat menyeramkan tadi tuh. Diceritain semua sama Irfan. Irfan kan awalnya nggak mau cerita, Wak. Pak Abdul dengar itu nggak terkejut, dia diam aja sambil tersenyum menyimak ceritanya Irfan. Soalnya dia udah tahu sesuatu nih. Dan setelah Irfan menyelesaikan semua ceritanya, secara mengejutkan Pak Abdul bilang kayak gini, itulah, Nak, kenapa kamu sebut-sebut nama dia tepat di lokasi di mana dia mengakhiri hidupnya? Kenapa? Pak Abdul tahu jadinya tentang perempuan itu siapa, Pak. Jadi cerita yang saya bilang tadi ternyata benar. Senyum lagi Pak Abdul waktu dikasih pertanyaan kayak gitu, Nak. Wak. Ya Pak Abdul udah tahu sesuatu lah pokoknya. Dan tidak lama kemudian barulah Pak Abdul menceritakan semuanya. Jadi, Wak,
Berdasarkan cerita dari Pak Abdul, konon katanya kisah tentang sosok perempuan dalam lukisan tersebut memang bermula pada tahun 1997, di mana pada saat itu sekolah ini baru saja selesai mengadakan penerimaan siswa baru. Dan setelah semua murid baru ini masuk, sekolah pun mengadakan kegiatan MOS macam biasalah. Awalnya semua baik-baik aja memang, tapi beberapa hari setelah MOS itu selesai, sekolah mereka ini tiba-tiba digemparkan dengan sebuah kabar yang sangat mengejutkan, di mana pada saat itu mereka semua yang ada di sekolah menemukan ada siswi perempuan yang meninggal gantung diri di perpustakaan wae. Dan siswi tersebut bernama Puspita. Dan FYI, Puspita ini nama samaran yang kami kasih. Sebenarnya di sini Irfan mengizinkan aku sebut aja lah nama aslinya Nadia, nggak apa-apa, karena itu udah jadi rahasia umum di sekolah aku. Tapi awak yang takut silap-silap ya kan Wak, daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, adalah Wak samarkan aja, kasihlah nama Puspita. Cantik sebenarnya namanya Wak. Nah, inilah siapa ini, si perempuan ini kan, aduh tersebut pula dalam hati ya. Adalah. Nah terus nggak ada nih Wak yang tahu apa alasan Puspita ini nekat mengakhiri hidupnya sendiri. Tapi tidak lama setelah kabar kematian ini tersebar, tersiarlah itu Wak rumor yang mengatakan bahwa katanya Puspita ini mengakhiri hidupnya sendiri karena dia menjadi korban bully. Ada yang bilang kalau dia sering dipalak, dimintain duit, disiksa, bahkan juga dilecehkan. Mungkin alasan itulah yang membuat dia ini nekat menghabisi nyawanya sendiri. Beredar rumor itu memang Wak setelah kematiannya Puspita. Nah terus masalahnya nggak selesai sampai di situ aja Wak ya. Jadi beberapa minggu setelah Puspita ini gantung diri, murid-murid di sekolah itu mendadak jadi sering kesurupan Wak. Bahkan sesekali mereka juga sering kesurupan massal loh. Sebelum-sebelumnya nggak ada. Baru setelah kematian Puspita ini lah pada kesurupan kebanyakan. Dan semakin hari semakin banyak juga orang yang cerita kalau mereka melihat penampakan sosok Puspita di perpustakaan. Gitu terus, makin mencekam lah pokoknya sekolah tuh. Murid-murid jadi takut lah. Lama-kelamaan suasana sekolah pun jadi nggak kondusif. Hingga akhirnya beberapa tahun kemudian, ketika ada kepala sekolah baru yang menjabat di sana, si Kepsek ini tiba-tiba menyarankan sebuah solusi yang cukup tidak terduga waktu itu. Dimana tiba-tiba saja si Kepsek baru ini bilang, baik bapak-bapak, ibu-ibu guru, sebagai bentuk penghormatan dan juga permintaan maaf kita kepada arwah Puspita, mulai sekarang kita akan memajang lukisan wajahnya di tembok perpustakaan. Inilah di awal mula kenapa lukisan Puspita bisa ada di sana. Dan ajaibnya tanda kutip ya, sejak lukisan itu dipajang udah nggak pernah ada lagi nih kejadian aneh di sekolah. Nggak ada, aman, sentosa, tentram sekolah aku Nadia. Tapi kenapa datang lagi Nadia? Simak dulu. Nah setelah mendengar semua cerita dari Pak Abdul ini, Irfan yang disitulah dia nanya, kalau sejak saat itu udah nggak ada lagi gangguan dari sosok Puspita Pak, terus kenapa sekarang dia ini malah neror saya? Kan dari kemarin baik-baik aja Pak. Mendengar pertanyaan Irfan, Pak Abdul pun langsung dipegangnya telapak tangannya Irfan. Dia diam bentar, dia doa Bismillahirrahmanirrahim. Dah, terus nggak lama kemudian Pak Abdul bilang, nah ini dia plot twistnya di sini. Pak Abdul bilang apa? Irfan, dari apa yang Bapak bisa lihat, sepertinya salah satu orang yang dulu pernah membuli Puspita ada yang sekarang jadi keluargamu. Astagfirullahaladzim, merinding aku. Astagfirullah Pak. Terus saya harus gimana Pak? Saya nggak mau diteror kayak gini Pak. Saya nggak tahu apa-apa tentang masalah ini Pak. Takutlah, panik aku. Awak nggak tahu apa-apa. Salah satu keluarga aku ternyata dulu pernah bully dia kan. Bukan aku. Sudah nak, tenang. Nanti Bapak temani kamu sekarang pergi kembali ke perpus. Coba kamu bacakan Al-Fatihah di sana, bacakan juga ayat kursi di sana. Jangan lupa berdoa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Puspita mau memaafkan kesalahan keluargamu di masa lalu dan agar dia mau berhenti meneror kamu. Disuruh langsung ke perpus sama Pak Abdul. Dah tuh singkat cerita kan, Irfan balik lagi lah itu ke perpus, tapi ditemani sama Pak Abdul. Nggak apa-apa lah, biarlah. Sampai di sana Irfan pun langsung menjalankan semua seperti yang diinstruksikan sama Pak Abdul tadi. Dia baca Al-Fatihah, baca ayat kursi, berdoa gitu kan. Dan ini Nadia ajaibnya doa ya, setelah aku baca itu Nadia, setelah selesai, hawa di perpustakaan itu langsung kayak normal balik. Kan sebelumnya kayak pengap, nggak enak kali di sana kan, langsung lempeng. Wih, enakan nih mah.
insya Allah diterimalah doaku sama Allah gitu kan. Pas itu juga tuh Pak Bro langsung bilang, insya Allah nak, sekarang dia sudah tenang katanya. Irfan pun langsung balik lagi ke kelasnya dan melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Meskipun masih shock dan ketakutan, pada saat itu aku jadi merasa lebih tenang lah setelah dia berdoa di perpus lah. Dan seminggu kemudian ketika si Irfan ini balik lagi ke perpus untuk mengembalikan buku, disitulah Wak Irfan menyadari sesuatu, bahwa ternyata lukisan Puspita sudah tidak ada lagi dipajang di situ, Wak. Entah lukisannya hilang kemana, Nat. Apa mungkin juga pihak sekolah yang sengaja ngecopotin itu supaya nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Entahlah, aku nggak tahu. Aku pun juga malas nyari tahu. Tapi yang jelas sejak saat itu sampai hari ini Irfan sudah tidak pernah lagi mendengar ada kejadian menyeramkan lagi nih, Wak, di sekolahnya yang berkaitan dengan si sosok yang ada di lukisan itu. Semoga saja Puspita betul-betul udah tenang di alam sana, Wak, ya. Amin ya robbal alamin. Duh Irfan nasibmu lah. Oke, Wak, jadi tadi pengalaman horor yang dialami Irfan di sekolahnya. Ini salah satu KHW yang buat aku deg-degan sepanjang cerita. Dan ini aku ditemani juga sama suamiku di bawah. Kalian ingat yang terakhir kali aku ditemenin waktu kapan? Suster Maria kan? Ini vibe-nya sama aja, Wak, sama Suster Maria, ya nggak sih? Vibe horornya berasa kali. Waktu aku tanya sama scriptwriter, aku juga bilang, ya nggak sih, Dek? Aku nggak berani baca nih. Iya, Mbak. Vibes-nya sama kayak Suster Maria. Dan aku juga jadi kayak ke flashback ke zaman-zaman waktu sekolah dulu tuh loh, Wak. Dan memang betul, rasa-rasanya tiap sekolah tuh pasti ya kan ada aja cerita horornya. Entah ya entah nggak, kadang kita juga percaya aja tuh. Iya tuh waktu masuk di lab, biasanya lab, di perpus, di mana gitu kan, pasti aja hawanya betul tuh nggak enak lah gitu. Kalau cerita horor yang berkembang di sekolah kalian gimana, Wak? Tulis semua di kolom komentar di bawah, Wak, ya. Dan dari cerita ini lagi-lagi kita diingatkan kalau memang kita itu hidup berdampingan dengan mereka-mereka ini. Kalau memang kita nggak bisa melihat keberadaannya, ya udah bersyukur aja. Kita tumpul itu adalah sebuah anugerah, Wak. Jangan malah nantangin pula. Kalau mereka tiba-tiba nampakin diri betul macam dia alami sama si Irfan, ya macam mana? Di depannya itu cuma mitos aja, nampak langsung. Dan ini juga pesan dari Irfan, Wak, supaya kita jangan takabur lah kayak gitu dimanapun dan kapanpun kita berada. Karena Allah kan juga membenci sifat takabur kan, Wak. Semoga aja lah kemanapun kita pergi, Allah selalu melindungi kita semua. Dan juga semoga Allah selalu memudahkan langkah kita untuk menjadi orang yang baik. Ingat, Wak, gak boleh bully-bulian ya. Gak boleh. Stop bully-bulian supaya kasus seperti yang menimpa Puspita ini sudah tidak terulang lagi. Amin ya robbal alamin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.